Baik, terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf, saya pakai apa namanya Zoom ya Bu Titin dan anak-anak sekalian. Ini anaknya ekstensi atau apa Bu? Reguler, Eh, Prof. reguler. Oke, maaf ya, saya pakai Zoom karena kan kalau sore itu takut apa hujan dan petir. Wah, pakai Zoom aja terus tiba-tiba juga ada masalah ya kita nggak tahu. Baik, saya share sedikit tentang apa yang sudah ada, yang nah mungkin saya lebih ke arah kekerasan dan perdagangan perempuan. Tapi mungkin kekerasan ini tidak hanya kekerasan seksual ya, tapi memang kekerasan yang terjadi pada perempuan dan perdagangan perempuan. Mungkin tolong juga disimak karena sebagian besar tidak sama dengan yang ada Anda pelajari ya. Baik, baik kita mempelajari apa itu kekerasan ya. Nah, eh, kekerasan pada perempuan atau sering dikenal violence against women itu didefinisikan secara di dunia oleh deklarasi PBB ya itu sebagai tindakan baik verbal maupun tekanan fisik, pemaksaan atau ancaman kehidupan yang membahayakan fisik atau psikologis, penghinaan, kesewenang-wenangan, perampasan kebebasan atau membiarkan perempuan menjadi bawahannya. Jadi secara besar sebetulnya kekerasan itu walaupun banyak juga yang tentang seksual nanti kita pelajari di sini. Setiap tindakan yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Jadi kekerasan itu bisa terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Itu deklarasi PBB yang mendefinisikan tentang kekerasan pada perempuan. Dan kekerasan terhadap perempuan itu sebetulnya manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan akan kemajuan yang akan dilakukan oleh perempuan karena ya tadi secara historisnya begitu ya tidak ada kesetaraan jadi laki-laki itu harus lebih tinggi, laki-laki harus lebih berkuasa dan sebagainya ya. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan itu maka kesetaraan gender itu didengung-dengungkan di seluruh dunia ya yang memungkinkan perempuan itu tetap berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan baik politik, ekonomi maupun sosial. Kalau secara individual di dalam kehidupan itu pasti ada kehidupan yang di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Nah, yang di dalam rumah biasanya yang banyak kekerasan ini yaitu khususnya kekerasan seksual itu yang dialami yang kita kenal adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di sini di dalam deklarasi tersebut juga didefinisikan bahwa dia kan tindakan fisik, seksual, psikologis terjadi di dalam keluarga. Dan di sini juga terjadi penyalahgunaan seksual atas perempuan, anak-anak dalam rumah tangga juga menjadi sorotan di situ. Juga terjadi perkosaan di dalam perkawinan, artinya pemaksaan perkosaan dalam perkawinan itu artinya dia di dalam suatu perkawinan perempuannya itu dipaksa ya untuk melakukan hubungan seksual dan sebagainya ya. Kemudian juga ada kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. Ya.
Nah, didefinisikan oleh beberapa ahli di sini, sebetulnya pola perilaku yang terjadi adalah bersifat menyerang atau memaksa. Bisa juga membuat ancaman, mencederai secara fisik, ya. Itu yang dilakukan oleh pasangannya, ya, atau mantan pasangannya. Nah, juga dikatakan memang penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lain yang melanggar hak individu. Nah, kemudian kalau kita uh, kekerasan pada perempuan ini memang banyaknya terjadi di dalam forum keluarga tadi, ya. Jadi bentuk kekejaman, perlakuan kasar, pengabaian yang dialami oleh anak-anak atau orang dewasa atau anggota keluarga lainnya, ya, tidak hanya pada anak-anak tapi pada juga perempuan khususnya. Nah, untuk individual violence against women itu contohnya itu kekerasan oleh pasangan, jadi dipaksa tadi, ya, pemaksaan, perkosaan oleh pasangan yang dikenal bahasa Inggrisnya partner abuse. Perkosaan itu marital rape, jadi tetap juga pemaksaan, ya. Terus ada yang kita kenal yaitu pemaksaan prostitusi. Nah, ini yang ada hubungannya dengan apa namanya perdagangan tadi, perdagangan perempuan, ya. Pemaksaan, ketidaksetujuan penggunaan kontrasepsi itu juga merupakan kekerasan, violence against women, ya. Misalnya perempuannya tidak mau menggunakan, tidak setuju hamil lagi karena dia mungkin takut hamil lagi, suaminya tidak mau menggunakan kontrasepsi gitu, jadi karena mau enaknya saja gitu, dia nggak peduli bahwa istrinya itu nanti hamil dan membahayakan nyawanya kalau hamilnya terus menerus gitu, ya, dan berbahaya, tidak hanya berbahaya pada dirinya, berbahaya pada bayinya, berbahaya juga pada kehidupan mereka, ya. Nah, sering juga terjadi kekerasan itu termasuk diantaranya female genital mutilation. Tapi ini pemotongan genital pada perempuan, ini bukan yang disebut sunat pada perempuan, ya. Kalau sunat pada perempuan itu memang dilarang oleh pemerintah dan dunia, itu karena dia nantinya akan menimbulkan sicatriks dan nantinya akan membuat perdarahan waktu dia besar melahirkan. Tapi ini memang pemotongan genital pada perempuan yang dilakukan dari pasangannya, jadi luar biasa. Dan yang banyak dan sudah terjadi lama adalah perbudakan itu. Perbudakan ini termasuk perdagangan perempuan, ya. Perbudakan ini nanti kita cerita panjang lebar di bawah. Berapa sih sebetulnya kekerasan pada perempuan? Kalau kita lihat di sini, ya, ada sumber dari ya dari WHO dan juga dari PBB tadi, bahwa presentasi perempuan usia 15 sampai 64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangannya. Kalau ini data yang terakhir saya dapatnya hanya tahun 2016, ya. Jadi presentasinya itu semasa hidup, ya, itu tinggi sekali, ya. Jadi kekerasan yang banyak itu kekerasan fisik dan atau seksual bersama itu, dan fisik juga tinggi 18,1%, tapi 24,2% itu kekerasan seksual, ya. Jadi yang ini adalah setahun terakhir. Kalau ini adalah sepanjang kehidupannya, artinya selama umurnya orang itu, perempuan itu, ya. Adapun tadi menurut PBB tadi digolongkan kekerasan atau violence against women itu secara sosial juga disebut kekerasan pada perempuan, ya, karena bentuknya struktural, yaitu mendiskriminasi, menurunkan kelas, derajat,
daripada para perempuan itu. Jadi itu sebetulnya termasuk violence against women, bukan hanya seksual, ya. Apa sih dampak kekerasan pada perempuan? Beberapa contoh di sini adalah adanya kemiskinan, kesulitan akses pada pekerjaan atau pendidikan, larangan perceraian, ketidakadilan dalam gaji, marginalisasi politik, kesulitan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, ini yang lebih parah karena dia tidak boleh ke misalnya dia udah mengalami kekerasan ya sampai ke mutilasi segala macam, tapi dia tidak boleh mencari pertolongan. Nah, ini kekerasan fisik. Nah, sebetulnya apa yang terjadi kekerasan tadi di dalam satu rumah tangga itu ada suatu siklus yang unik, tapi apa namanya ya bisa lebih lebih bagus, tapi ada juga yang kurang bagus jatuhnya ya. Jadi ada tindak kekerasan pada perempuan. Biasanya perempuan itu ditakdirkan untuk gampang memberi maaf, terus kasihan, terus tanda kutip karena cinta gitu ya. Nah, itu ada permintaan maaf. Setelah permintaan maaf, maka terjadilah masa senang-senang lagi, yaitu masa bulan madu lagi. Pada waktu itu berjalan, sebetulnya terjadi suatu siklus, akan terjadi lagi tindak kekerasan pada saat setelah bulan madu lewat. Ya, tindak kekerasan karena dia mungkin ada satu adiksi dari pasangan itu bahwa kalau sudah ada kekerasan maka ada keindahan di sini. Nah, ini juga yang menyebabkan siklus ini tidak berhenti dan sering terjadi sulit diatasi, ya. Dan ini menjadi suatu konflik. Nah, ini kalau di dalam para ahli melihatnya di sini ada tension building phase, yaitu ada tindakan kekerasan, acute battering phase, jadi di sini ada permintaan maaf, kemudian masuklah bulan madu, cinta-cintaan lagi, terus terjadi konflik lagi, terjadi tindak kekerasan lagi. Jadi ini lingkaran setan yang nanti akhirnya menimbulkan konflik. Saya agak maju dikit ya karena suaranya keras. Jadi di Amerika angka kejadian yang ada sekitar 2-50% itu korban kekerasan itu ke rumah sakit, ya. Kalau dalam survei setahunnya ada 2 juta ada korban kekerasan itu yang datang ke rumah sakit, ya. Terus data-data FBI itu menuliskan bahwa 1.500 itu dibunuh suami, pacar atau mantan suami atau mantan pacar. Nah, ini saya barusan ngelihat kriminal di TV sebelum membuka ini, saya lihat ya Allah itu pacarnya yang membunuh di Indekos di Depok, mahasiswa di Depok di Depok dibunuh sama pacarnya, itu banyak sekali ya. Jadi FBI juga menandai di situ di Amerika. Kalau di Indonesia sendiri mungkin ini bertambah lagi karena kalau lihat kasus berita-berita itu kelihatan sekali naiknya beberapa kasus kekerasan itu ya. Jadi sekitar tahun 2000 itu ada 67 kasus dalam 7 bulan. Juli sampai Desember 1999 itu ada 35 kasus. 9 kasus itu ini pun mungkin tidak terdeteksi semua ya. Jadi masih banyak lagi. Karena sebetulnya tadi ada siklus yang kayak adiksi di lingkungan rumah tangga tadi yang tidak. Jadi ada terus akhirnya menutupi, melindungi yang melakukan kekerasan, dilindungi terus karena dia ada kenikmatan-kenikmatan yang adiktif tadi.
ya, lingkaran tadi. Nah, untuk di PBB menuliskan tahun 2004 angka kejadian kekerasan seksual ya, 12% itu pada gadis remaja, 15% itu pada perempuan di pendidikan tinggi. Jadi justru perempuan ada di pendidikan tinggi itu cenderung untuk mengalami kekerasan seksual, dan 20% itu pada perempuan dewasa. Ini kejadian nyata di dunia yang ditandai yang di hasil survei dari PBB. Jadi hasil survei juga oleh PBB 2-4 juta per tahun dilaporkan perempuan mengalami kekerasan. Artinya di sini setiap 15 menit seorang wanita disiksa dan dipukul, yaitu kekerasan yang dialami. Dan 5% dari pasangan adalah laki-laki atau perempuan. Jadi artinya baik dia yang homoseksual maupun heteroseksual ya atau biseksual. Jadi pasangannya itu yang menyiksa, baik dia laki-laki kalau dia homoseksual atau perempuan kalau dia laki-laki perempuan biseksual ya. Jadi itu isu-isu kekerasan di negara berkembang ya. Kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, seksual ya. Di sini 4 korban diperlukan sang saksi untuk meyakinkan pemerkosaan kalau di Pakistan. Ya, jadi susahnya di situ, dia diperkosa, tapi disuruhnya ada saksi baru dia diproses. Nah, ini dia ketidakadilan terjadi ya. Minimalnya diperlukan saksi, kan susah. Ya, berhubungan dengan adanya pembunuhan terkait mahar. Jadi ada mahar juga yang ya secara budaya yang mungkin itu merupakan, kalau ada filmnya yang dari WHO itu short story itu secara budaya itu sangat jelek. Kalau anak perempuan masih sudah mulai head, mulai menstruasi, maka dia harus diperkosa atau bukan diserahkan oleh orang tuanya dengan adatnya, dengan acara ya, diupacarai, diserahkan pada pendeta di kuilnya itu si anak perempuan ini. Nah, ada itu filmnya yang dari WHO yang ditunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak itu ya. Dan ada pengantin yang harus dibakar. Itu jadi beberapa praktek yang di negara berkembang ya. Nah, kemudian beberapa yang kekerasan di negara yang sedang berkembang juga yang banyak adalah memaksa abortus dan sterilisasi. Ya, jadi banyak sekali dulu banyak sekali yang alasan kegagalan KB akhirnya diabortusin, atau yang banyak adalah karena hamil di luar nikah, itu yang banyak ya. Pelarangan cerai, memaksa untuk melakukan prostitusi dan prostitusi pada anak-anak itu perdagangan perempuan ya. Nah, yang banyak lagi adalah abortus yang direncanakan ya, atau pembunuhan anak-anak perempuan ini terjadi di negara-negara berkembang. Begitu tahu bahwa dari zaman dulu pun juga demikian, begitu tahu bahwa anaknya yang dikandung itu perempuan, maka ya abortus yang direncanakan dilakukan ya. Di Cina perempuan itu laki-laki dibandingkan perempuan itu kelahirannya lebih besar laki-laki diharapkan ya. Juga ada suicide sebagai balas dendam melawan pasangan yang abusif, itu terjadi ya. Atau suicide karena perkosaan atau pembunuhan. Jadi dia memang bunuh diri karena ya udah buat apa, dia udah diperkosa dan sebagainya ya. Untuk membersihkan nama keluarga ya, dan seringkali dan pembunuhan yang seperti itu banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Mesir, Alexandria dan lain-lainnya ya. Di Afghanistan ini lebih-lebih. Afghanistan itu masih dalam kondisi yang
yang perang saudara yang nggak selesai-selesai, maka militer Taliban pada tahun 1919 itu terjadi abuse pada hak-hak manusia, kekerasan gender terjadi, perempuan tidak boleh mengakses pada pendidikan dan layanan kesehatan, dan yang bekerja turun ya, MMR tertinggi di dunia terjadi di situ ya, maternal mortality rate, ranking terendah juga pada indeks pada ya pertumbuhan indeks itu di daerah Afghanistan ya. Internasional isu lainnya, 80% dari pengungsi dan orang-orang yang berpindah-pindah seluruh dunia adalah perempuan. Nah, masalahnya di situ tuh. Ada perang, pasti perempuan yang jadi masalah ya. Di Mexico City, kota yang paling padat populasinya di dunia, memiliki hanya satu shelter. Jadi orang satu kota itu beberapa juta tapi hanya punya satu shelter. Di Indonesia sendiri juga shelternya juga masih jarang. Shelter itu adalah perempuan yang babak belur atau disiksa oleh suaminya, terus dilari ya, terus dilindungi oleh negara itu. Nah itu di Jakarta pun juga hanya sangat jarang dan ini biasanya memang tidak tidak boleh diketahui itu ya, tapi kita biasanya melalui RT, RW nanti bisa disalurkan ke shelter yang terdekat ya. Jadi ini yang terjadi isu-isu internasional tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Kalau terjadinya di keluarga, bagaimana sih itu terjadinya kekerasan seksual pada perempuan? Dapat terjadi di keluarga, baik itu kaya, miskin, beragama, tidak beragama, berpendidikan, tidak berpendidikan, hidup di kota maupun hidup di desa. Jadi ini semua bisa terjadi ya. Jadi sedih sekali kita sebagai perempuan karena itu nasibnya tadi ya. Kalau kita lihat di sini, KDRT meliputi suatu jangkauan yang luas dari pengendalian perilaku, biasanya secara fisik, seksual, psikologis, secara khas melibatkan membuat dia ketakutan, perempuannya itu ketakutan, dan terjadi kejahatan-kejahatan, intimidasi, dan perampasan emosional dari perempuannya ya. Biasanya ini terjadi, nah nanti ini intimidasi itu ya tadi karena dia ada siklusnya tadi, dia juga ada intimidasi dari keluarga, misalnya ini kan masalah keluarga, tidak boleh orang lain tahu dan sebagainya. Nah ini dia, dan perempuan ini sebagai orang yang tertindas, dia itu hanya menyimpan emosionalnya yang tertindas. Nah bentuk KDR dilihat dari sasarannya itu meliputi pelecehan, ya, kekerasan antara pasangan dewasa dan mantan pasangannya, child abuse, pelecehan penelantaran anak oleh orang dewasa itu juga termasuk. Terus parental abuse, kekerasan dilakukan anak terhadap orang tuanya. Jadi saya tidak hanya membicarakan tentang perempuan, tapi mengenalkan pada Anda bahwa kekerasan yang ada kita definisikan itu macam-macam. Sibling abuse, kekerasan antar saudara kandung. Jadi itu termasuk kekerasan pada KDRT ya. Bentuknya tadi udah dibilang ada physical abuse, kekejaman fisik, ada sexual abuse. Ya, jadi kekejaman dan eksploitasi seksual. Ya, neglect atau pengabaian, pengabaian pokoknya tidak diurusi, tidak dibiayai, tidak diberi makanan ya. Kemudian ada psikologi dan mental abuse ya. Dan ada ekonomi, kekejaman ekonomi dan finansial. Ya, jadi itu KDRT. Kalau diuraikan macam-macam ya. Ini kekejaman fisik, biasanya disharmoni dalam keluarga, melahirkan berbagai gesekan, benturan, dan kekerasan menjadi jalan keluar yang umum ya, antara orang tua dengan istri, suami dengan istri, orang tua dengan anak ya.
Kekerasan dapat terjadi juga antara majikan dengan pembantu rumah tangga. Nah, ini terjadi itu disebut kekejaman fisik yang teralami. Eksploitasi seksual yang sesuai dengan judul kita. Jadi ini kekejaman dapat terjadi antara suami, istri, majikan dengan pembantu, orang tua dengan anak, dan anak dengan anak juga. Jadi itu kekejaman eksploitasi seksual. Ya, misalnya juga ada salah satunya yang merupakan kekejaman seksual itu adalah suami yang tega mengomersialkan istri dan anaknya, ya, menjual istri dan anaknya. Ya. Nah, kemudian kekejaman lainnya adalah kekejaman mental dan psikologis. Ya, kekejaman mental ini lebih berat pengaruhnya negatif terhadap perkembangan anak dibandingkan kekejaman fisik. Ya, karena pengaruhnya itu jangka panjang, ya. Jadi dia juga mengalami kekejaman fisik dan juga mentalnya juga terpengaruh sehingga membunuh perkembangan anak, ya. Nah, ini yang bahaya dan ini harus menjadi bagian dari perlindungan perempuan dan anak itu, ya. Kekejaman mental psikologis terjadi antara ibu dan anak, ya, atau antara sesama saudara kandung. Itu psikologis biasanya, ya. Ekonomi dan finansial itu kekejaman semacam ini terjadi pada suami pada istri, termasuk juga di dalamnya pengabaian hak-hak istri dan anak, ya, penyediaan nafkah, nafkah batin, perlindungan dan penghargaan. Ya, ini lagi ini sekarang nih, ya, artis kita Ria Ricis gitu. Nah, itu, ya, termasuk golongan ini, kekejaman ekonomi dan finansial dan seksual, ya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kekejaman atau kekerasan tadi adalah faktor mental psikologis, faktor pendidikan, faktor sosial dan ekonomi. Untuk mental psikologis, karena gangguan kesehatan mental dari keluarganya, misalnya ketidakmampuan mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku, ya, seperti mungkin depresi atau stres, gangguan kepribadian, atau memang psikopat itu pasangannya itu. Jadi gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian depresi atau stres itu bisa karena tekanan perasaan, mungkin karena mampu mengatasi masalah yang dihadapi, mungkin kehilangan orang penting, mungkin dia biasa dengan sama ibunya, orang tuanya meninggal dan sebagainya, ya, kehilangan uang atau barang yang dimiliki, terus kehilangan prestis atau jabatan atau kedudukan. Nah, ini semuanya menyebabkan depresif atau stres yang nantinya pengaruhnya melakukan kekerasan pada pasangannya, ya. Gangguan kepribadian yang sering juga membuat KDRT tadi adalah gangguan skizoid, yaitu pikiran aneh-aneh yang mungkin ada suara-suara aneh, kan psikosis itu, ya. Jadi ada halusinasi, ya. Kemudian gangguan paranoid, pencuriga, curiga tidak percaya pada orang lain, gangguan eksplosif, marah hebat dengan alasan yang tidak sesuai dengan yang ada gitu. Jadi eksplosif, gangguan psikologis. Psikopat sendiri itu memang gangguan yang kronis, ya, dia selalu berusaha melimpahkan kesalahan pada orang lain dan selalu merasa perasaan tidak puas, konflik, dan perasaan timbul dengan cara menyebabkan orang lain itu menderita dan dia senang sekali melihat orang lain itu menderita gitu. Sangat egois, agresif, tidak peduli pada orang lain. Nah, untuk faktor pendidikan yang penyebabnya tadi yang kedua itu pendidikan yang makin tinggi dapat menimbulkan kesombongan, bahkan memicu keinginan untuk mengganti pasangan hidup karena dirasa tidak sepadan lagi dengan tingkat pendidikannya. Nah, ini dia yang sering menimbulkan konflik, ya. Pendidikan yang rendah dapat menimbulkan lingkaran kekerasan karena orang tua yang berpendidikan rendah akan melakukan kekerasan seperti yang dialaminya sejak kecil. Jadi seringkali karena itu suatu histori atau riwayat dari kecilnya, ya. Dan apalagi ditambah dengan pendidikannya dia yang tidak pakai rasional lagi. Sedangkan yang makin tinggi
apalagi pasangannya makin tinggi itu dia ada rasa kesombongan. Ya, faktor sosial yang menyebabkan kekerasan ini adalah masyarakat modern yang menikmati kemajuan materi, memanjakan hidupnya, segala sesuatu mudah zaman sekarang, modelnya GoFood, GoSend, semuanya. Sementara sentuhan manusiawinya itu berkurang, hubungan antara individu itu kering, ya. Sehingga pada umumnya kesabaran masyarakat juga turun karena ya kita serba semuanya instan, semuanya lebih mudah ya, sehingga hubungannya itu nggak enak lagi. Misalnya kalau dulu kita bisa masak, meladeni suami ya, memberikan minuman, makanan, masaknya dengan bangga, suaminya juga bilang, oh masakan istriku enak. Nah itu kan ada hubungan individu. Tapi sekarang hilang semuanya ya karena sosial ekonomi yang terus menerus dan disharmoni melahirkan gesekan, benturan dari kelompok masyarakat maupun antar individu, kekerasan menjadi jalan keluar ya, kekerasan rumah tangga antara anggota, antar suami istri maupun orang tua dengan anak, dan dieksploitasi, dilihat, dinikmati oleh masyarakat. Kita kan menikmati infotainment dengan isinya semua model kekerasan dan model konflik konflik yang terjadi ya. Jadi itu yang kita alami pada zaman sekarang ya. Memang sebetulnya tingkat sosial ekonomi yang rendah itu memicu terjadinya kekerasan tadi. Tekanan mental akibat tidak mampu memenuhi tuntutan hidup rumah tangga dapat menimbulkan ketidaktenangan, kekacauan dalam rumah tangga. Ya, nah ini akhirnya perilaku-perilaku yang tidak diharapkan itu terjadi. Ya. Nah, karakteristik seorang pelaku kekerasan. Jadi pelaku kekerasan yang banyak mengalami tadi kan dalam statistik yang banyak mengalami adalah perempuan ya. Yang pelaku biasanya pasangannya ya. Nah ini orang itu low esteem, low self esteem, rendah diri. Dan ada dependensi, ketergantungan pada apapun, tergantung dan kecemburuan ya. Kemudian komunikasinya jelek, apalagi dia tambah lagi dia tidak menghasilkan atau dia pengangguran ya. Nah, tambah lagi dia menggunakan narkoba atau menggunakan minum-minuman keras ya. Terus kemudian dia mengalami kekerasan pada waktu kecil ya, experience abuse as children. Kalau dia seorang imigran, penyebabnya kekerasan bisa karena korban kekerasan politik ya. Kemudian juga dia seringkali melakukan kekerasan pada anaknya. Nah ini karakteristik seorang yang ya kalau kamu masih pacaran sebaiknya tidak dipilih aja deh jadi pasanganmu. Karena akan cenderung terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Dari secara fisik pun ya kekerasan pada perempuan itu bisa terjadi trauma, biru legam, fraktur, laserasi. Ini hasil survei beberapa ya, nyeri kronik, sakit kepala, nyeri pelvic, terus mialgia, nyeri tulang belakang, pusing, hiperventilasi, gangguan makan, tidur. Kalau ini biasanya orang tuh melarikan diri, ya, kalau yang mengalami kekerasan dia menjadi kecanduan alkohol, kecanduan obat terlarang, ya karena dia mungkin disiksa dulu atau diperkosa dan sebagainya ya, menjadi perokok, perilaku seksual risiko tinggi karena dia risiko tinggi karena mengalami penyakit-penyakit infeksi seksual seperti transmitted sexual transmitted disease ya, jamur dan sebagainya ya. Nah ini kekerasan yang dialami pada perempuan. Akibatnya kekerasan secara fisik juga akibat jangka waktunya biasanya perempuan itu mengalami dia berat badannya turun atau kurus, hiperlipidemia, artritis, asma, stroke, penyakit jantung,
fibromialgia, kejang-kejang psikogenik, simptom yang berhubungan dengan beratnya dan lamanya penyiksaan, dan gangguan fungsi sistem perkemihan dan pencernaan. Jadi itu sering dialami oleh perempuan secara fisik. Secara psikologis, seperempat perempuan yang cenderung itu yang mengalami kekerasan itu cenderung ingin bunuh diri, dan seperempat perempuan dalam pengobatan tanda-tanda penyakit jiwa karena dia ingin suicide dan sebagainya ya. Terus kemudian dia juga depresi ya. 55% perempuan mengalami depresi sepanjang hidupnya. Jadi kesian ya kita sebagai perempuan. Akibat kesehatan secara psikologis waktu awal sebelum terjadi yang susah tadi itu biasanya perempuan yang mengalami KDRT atau kekerasan seksual itu menarik diri, bingung, mati rasa secara psikis, kemudian perasaan terbuang, tidak berguna, tidak harapan, kehilangan, dikhianati, shock, denial, dan tidak percaya dengan orang lain. Itu psikologis awal, baru kemudian dia sampai ke ingin bunuh diri. Ya. Akibat kejahatan pada tahap lanjut, depresi, cemas, fobia, bisa dia anoreksia atau bulimia. Ya, bulimia kan dulu almarhum Ratu Diana itu juga mengalami ya. Terus menggunakan obat terlarang dan juga dia PTSD, dia menggigau dan lain-lainnya, kemudian meningkatkan risiko jiwa 10% cenderung untuk bunuh diri dan kemungkinan muncul pada waktu nanti dan tiba-tiba aja dia ingin bunuh diri gitu ya. Oke. Jadi itu akibatnya ya. Ini beberapa akibat ya. Sama saja sebetulnya ya, hanya ini diuraikan satu, merusak ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rumah tangga. Istri yang menjadi korban kekerasan mengalami stres, gangguan mental, ya kan? Penyakit-penyakit tadi yang terjadi akibat KDRT lainnya adalah anak-anak. Nah, anak-anak dalam rumah tangga ini yang langsung kekerasan atau yang menyaksikan saja kekerasan itu. Akibatnya karena dia hidupnya dari kecil suasana KDRT, maka cenderung menjadi pelaku kekerasan atau korban kekerasan pada waktu mereka sudah dewasa. Jadi itu dia KDRT tadi yang dilihat oleh anak-anak mereka biasanya ya. Nah, baik dia itu tidak pelaku kekerasan atau korban kekerasan, biasanya dia akan mengalami rintangan yang berat dalam perkembangan emosi, mental, dan psikologi. Ya. Nah, efek dari untuk anaknya sendiri, kalau anak itu mengalami kekerasan atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual, maka semasa anak-anak dan dewasa menjadi korban, beberapa dampak kekerasan terlihat seorang anak kekurangan gizi, ada yang digips, ada yang mengidap masih 9 tahun sudah mengidap penyakit seksual ya, sexual disease, atau saya pernah riset di sana di daerah timur sana, ujung timur, itu ternyata dia zaman kecil sudah mengalami itu dan dia mengalami umur 13 tahun dia sudah gonta-ganti pasangan dan dia sudah mengalami HIV AIDS. Itu yang banyak ya. Karena dia dari umur 9 tahun dia sudah mengalami kekerasan seksual ya. Semua jenis kekerasan terhadap anak mempengaruhi emosi anak. Ya, biasanya dia low self esteem, ya, konsep dirinya rendah, kemudian depresi, cemas, agresif dan pemarah, sulit komunikasi, mengasingkan diri, kepribadiannya terganggu, merasa tidak berguna dan sering mimpi buruk. Itu yang kasihan anak-anak kita kalau melihatnya ya. Banyak orang tua yang waktu kecilnya mengalami KDRT
sehingga dia sulit mengalami mempercayai orang lain. Dia sering menjauhi orang lain, sulit membangun hubungan intim dengan orang lain. Itu yang terjadi karena dia masa anak-anaknya mengalami kekerasan. Ya. Pengaruh KDRT tadi ya sudah ya terhadap mereka, anak yang di suasana berpeluang besar menjadi tahanan polisi itu biasanya waktu remaja, waktu dewasa karena masalah bullying, masalah macam-macam ya, kenakalan remaja itu sering karena mereka dihadapkan dengan kekerasan di lingkungan keluarganya. Nah, presentasi yang besar pada narapidana di penjara di Amerika itu anak dari keluarga dengan KDRT, sepertiga anak dari keluarga dengan KDRT tumbuh menjadi pelaku kekerasan. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Tren apa saja yang terjadi kekerasan pada perempuan, yaitu anak dipaksa menikah sebelum umur 18 tahun. Ini saya cerita pembantu saya, umur 16 tahun aja sudah ribut, orang tuanya disuruh pulang karena dia belum menikah, karena di orang kalau 16 tahun belum menikah di kampungnya itu disebut perawan tua. Nah, ini kawin sebelum umur 18 tahun ya. Dan terjadi di seluruh dunia itu 60 juta yang mengalami perempuan di dunia itu. Setengah terjadinya di Afrika Selatan. Dan di sini dihubungkan juga tidak digunakannya alat kontrasepsi sebelum kelahiran anak pertama, padahal kesuburannya tinggi ya, sehingga banyak sekali kehamilan yang tidak diinginkan atau abortus, sterilisasi perempuan. Ini melanggar hak-hak asasi manusia pastinya, dan pada jangka panjang nanti dia umur dewasa perempuan itu banyak mengalami masalah komplikasi kehamilan, masalah kanker pada daerah reproduksinya ya karena masalah yang dia alami ini. Nah, salah satu dari hal yang dan isu yang ada kekerasan pada perempuan adalah yang trafficking itu, penjualan itu. Ya, kita bicara tadi kekerasan dan sekarang bicara tentang trafficking ya. Trafficking itu penjualan pada perempuan. 10.000 dari perempuan dan gadis-gadis itu dijual per tahun ke Amerika Serikat untuk dipekerjakan di toko-toko seks dan lain-lainnya. Beberapa di antaranya itu yang dikirim ke Amerika itu berhenti di Pulau Northern Mariana. Ada kepulauan khusus di mana di situ untuk daerah prostitusi. Ya, perdagangan seks internasional, turis seks oleh pemerintah Amerika dibuat program untuk membantu korbannya dan pekerja seks, dan Amerika diusulkan oleh Persatuan Gereja Katolik tetapi tidak mencakup perawatan reproduksinya. Nah, trafficking atau penjualan ini sering kan dikenal adalah penjualan woman trafficking ya. Trafficking itu didefinisikan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindakan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi sosial seksual dengan kerja paksa, dengan upah yang tidak layak dan praktek lain serupa dengan perbudakan tadi ya. Fenomena perdagangan perempuan atau women trafficking itu sebetulnya fenomena dari zaman dulu yang kita kenal fenomena gunung es. Biasanya ini terjadinya lebih besar peristiwanya di bawah itu, karena dia dengan modus operandi yang terselubung gitu. Jadi modus operandinya adalah eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks online, zaman sekarang online semua atau biasa ya. Cybercrime, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi dan pengedaran obat terlarang. Biro jodoh yang dinilai berkedok syariah. Ada yang malah sekarang yang bernilai dengan
dengan modusnya itu umroh, ya, dan penyediaan layanan perkawinan siri. Jadi kalau dilihat di daerah Jawa Barat di atas puncak sana banyak sekali penyediaan layanan perkawinan siri di situ, ya. Nah, yang gawat itu adalah dia berkedok syariah dan umroh ini payah sudah menggunakan hal yang tidak benar. Indonesia pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dia menyimpulkan apa yang disebut perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan dan lain-lainnya ini, ya. Sampai dia itu akan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Jadi di undang-undang itu ditegaskan definisi yang dianut oleh pemerintah. Nah, ada hukuman-hukuman yang ditetapkan, ya. Di situ juga dituliskan bahwa di Indonesia itu kasus perdagangan perempuan paling tinggi ternyata. Kasihan, ya. Sumber utama, supplier utama di internasional itu women trafficking itu paling tinggi. Ribuan perempuan dari Indonesia itu dikirim ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Amerika Utara, dan negara lain sebagai PRT. Tetapi ternyata dia menjadi pekerja seks komersial dan lain-lainnya, ya. Laporan tahunan setiap tahunnya di Amerika ini menyoroti ada sekitar 6 juta WNI menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja di Malaysia, 1,6 juta di Timur Tengah, dan keseluruhan pekerja migran itu 4,3 juta diantaranya berdokumen resmi, 1, juta lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sedihnya itu dokumen resmi, ternyata dia di sana menjadi pekerja seks komersial, ya. Nah, ini data dari pemerintah kepolisian tahun 2014 yang terakhir yang didapatkan, total ada 509 kasus perdagangan manusia, 213 itu merupakan eksploitasi ketenagakerjaan, 205 kasus eksploitasi seksual, 31 pekerja tidak sesuai dengan perjanjian, dan 5 kasus bayi yang diperjualbelikan. Nah, apa saja unsur-unsur yang terjadi dikategorikan trafficking? Unsur objek yaitu pertama perempuan, ya, atau anak-anak. Ya, trafficking itu bisa perempuan atau anak-anak. Kalau unsur wilayah, perbuatan dilakukan baik di negara sendiri maupun antar negara. Ya, unsur perbuatan atau tindakan ini dituliskan di undang-undang itu, yaitu dengan cara merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahtangankan, pemberangkatan, menerima, menampung sementara atau di tempat tujuan. Unsur cara yaitu dilakukan dengan ancaman dan lain-lainnya, ya. Dan jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran keuntungan dan sebagainya. Dan perempuan digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, ya. Jadi itu eksploitasi. Ini tadi udah, ya. Nah, ternyata di Indonesia itu penganiayaan itu sudah diatur apa yang dilakukan KUHP nomor sekian. Pemerkosaan itu dengan 285 KUHP nomornya. Undang-Undang 21 2000 tentang tindak pidana perdagangan. TPPO tadi itu singkatan dari tindak pidana perdagangan orang, ya. Kalau Amerika misalnya ini marital rapes, mandatory reporting, civil protection order, jadi child protection, perjanjian pranikah, ketenagakerjaan itu semua ada aturannya sendiri-sendiri. Ya. Ini bicara tentang Undang-Undang Nomor 23 tentang menghapuskan kekerasan dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Pemda dalam upacara
itu ada di dalam pencegahan kekerasan, perlindungan dari pihak keluarga, terus apa dari polisi, advokat, dari wilayah, lembaga sosial atau pihak lainnya, sifat waktu sementara berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, ya. Hak dari korban lainnya adalah layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, layanan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial, dan bantuan hukum pada tingkat proses. Pada tiap tingkat proses, layanan bimbingan rohani, itu yang hak korban. Hak korban lainnya adalah kita laporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di TKP. Korban dapat diberikan kuasa kepada keluarga orang lain untuk laporkan KDRT pada kepolisian. Jadi itu sudah diatur di dalam undang-undang tadi, ya. Nah, sekarang sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Apa upaya pemerintah untuk mencegah KDRT? Selain ada undang-undang tadi, juga merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan sensitif gender dan isu KDRT. Apa yang nggak mau jalan? Kenapa ini? Belum. Baik, masih sedikit lagi, Bu. Bagaimana penyelenggaraan layanan terhadap korban? Itu juga ditulis di dalam undang-undang tadi, ya. Masing-masing pemerintah, ya, dan korban itu layanannya sesuai dengan fungsi tugas masing-masing, yaitu pemerintah menyediakan ruang layanan khusus di kantor polisi, menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Nah, pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Kalau undang-undang tentang TPPO tadi, ya, apa namanya, perdagangan orang, sanksi pidana penjara dilakukan mulai dari singkat, yaitu 3 tahun, sampai penjara paling lama 15 tahun. Beserta dengan dendanya antara 120 juta maksimal 600 juta. Kalau ini yang menyelenggarakan perdagangan orang itu adalah penyelenggaraan negara, sanksi pidananya ditambah berupa penghentian secara tidak hormat dari jabatannya. Kalau ini dilakukan oleh korporasi atau organisasi, sanksi tambahan pemberatan 3 kali lipat dari apa yang ditetapkan tadi, kemudian pencabutan usaha dan lain-lainnya sampai pelarangan pada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Jadi undang-undang kita lumayan keras sih sebetulnya. Bagaimana sih cara mengatasi KDRT sebetulnya di dalam rumah tangga? Peliharalah suasana harmonis dalam rumah tangga, sering memahami, saling menghargai, dan saling mencintai. Lakukan selalu komunikasi yang sehat, hargai hak dan kerjakanlah kewajiban masing-masing anggota keluarga sebagai mestinya, jangan terlalu sayang pada diri sendiri. Nah, lakukan relaksasi 2 kali sehari, setiap masalah segera diselesaikan, jangan ditumpuk. Gunakan teknik pengubahan tingkah laku secara tepat, dan jika perlu gunakan jasa konselor atau psikolog. Tindakan preventif lainnya, ya, komunikasi internal secara santun antara suami istri, saling menghargai, menghormati suami istri, memenuhi permintaan suami istri yang bersifat posesif, komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga bersama-sama, membuat rencana dalam keluarga secara bersama, saling melayani suami istri dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan selalu percaya dengan suami istri, antar suami istri, ya. Nah, apa sih kita sebagai masyarakat dan lembaga sosial lainnya untuk mencegah
Untuk itu diperlukan untuk penyelenggaraan upaya-upaya pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah ya sesuai fungsi masing-masing. Ada cara-caranya ya, eh, macam-macam caranya kita apa yang harus kita atasi sebagai petugas kesehatan dan sebagainya ya. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah ini sama kalau secara agama sebetulnya ditulis juga ya. Pertama, mengamalkan ajaran agama. Semua agama itu tujuannya baik. Tidak ada satupun agama yang mengizinkan melakukan kekerasan. Ya, komunikasi keluarga harus dibangun dengan baik dari tadi ya. Pendidikan sejak dini, anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa. Mediasi, kalau terhadap permasalahan yang serius sehingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Ya. Mudah-mudahan uraian saya itu tadi berguna. Silahkan Bu Titin kalau mau ada yang bertanya.